Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sahabat satu hobi dan teman-teman semua dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan saya di channelnya Akil Sud. Salam satu hobi. Dan di video kali ini seperti biasa teman-teman ya, saya review. Kebetulan juga saya kedatangan Demit Anu terbaru ya, Gen 2. Ada beberapa chamber yang ada ya, dan masih banyak beberapa chamber lagi yang belum ya, yang belum beres, masih proses perakitan. Dan saya instruksikan buat teman-teman ya, sekali lagi baik ke saya atau ke admin lain yang ikutan order Demit Anu Gen 2, harap sabar karena butuh proses. Mungkin masih sebagian ada di jalan juga, sebagian mungkin ya masih rakit-rakit. Dan ini teman-teman ya, ini chamber Anu Gen 2, penampakannya seperti ini. Ini desainnya cakep banget ya, coba dilihat ya. Ini dari apa istilahnya, nggak asal buat. Ini dari motif-motifnya tuh. Terus ada yang gelembung-gelembung ini yang agak besar. Ini semacam, ini kelihatan gagah banget ya, kayak robot tuh. Ini bukan tempelan ya, ini emang utuh nyatu dengan chamber ini ya. Terus dari anodesnya juga ini baru ya. Kalau sebelumnya ada semacam serat-serat jeruk. Kalau ini mulus banget anodesnya. Terus motif-motifnya, pokoknya desainnya detail banget tuh, keren banget ya, gagah. Ini kalau misalkan kita bikin pakai popor atau taktikal, ini sangat keren. Apalagi pakai taktikal ya, kayaknya kalau pakai taktikal lebih gagah. Cuman untuk taktikal dari 88 masih on proses ya, belum ada ya kalau untuk chamber ini. Untuk sementara mungkin untuk taktikal khusus dari 88 ya, untuk khusus chamber ini kayaknya chamber ini masih belum ya. Biasanya kalau misalkan kita bikin taktikal di bagian belakang ini ada baut, tapi kalau ini belum ya, belum. Ini didesain untuk nanti pakai popor, yang kalau misalkan kita order chamber mungkin ya pasti pakai popor ya. Untuk taktikal di luar 88 ya masih bisa diakal-akalin ya, itu taktikal custom namanya. Terus untuk real Picatinny-nya semacam ini teman-teman. Seperti biasa dari 88 itu menyediakan adapter laras, karena untuk laras 88 itu non PNP, nggak ada bubut-bubut, wajib pakai adapter laras. Untuk pengikat larasnya di sini ada 3 baut, 1 2 3. Kalau ini untuk adapter laras di sini menyediakan, kalau seandainya nanti pakai entah itu mau laras 88 atau lain-lain, jadi si larasnya itu polos, nggak ada lubang transfernya ya. Ini baut ini gunanya ya untuk adapter laras. Tapi kalau misalkan langsung tanpa adapter laras, bisa langsung PNP, ini bisa juga diikatkan ke laras, jadi si laras itu lebih kuat ya, double, jadi bautnya jadi 4, 1 2 3 4.
video ini saya buat khusus yang belum tahu aja. Mungkin di video ini juga nanti saya bongkar satu-satu. Siapa tahu di antara teman-teman penasaran ya, masih mantau-mantau, masih pengen lihat-lihat. Ya ini bentuknya seperti ini. Menurut saya yang udah ikutan booking yang tapi masih belum di tangan ya, mungkin ya sangat apa ya, sangat beruntung ya. Ini bener-bener chamber sangat bagus lah, sangat istimewa. Udah saya coba nih ya, udah saya coba barusan. Ini saya isi angin. Kebetulan ini saya isi angin tadi itu, isi angin hitung-hitung ngetes regul ini, isi angin 2800. Ini pakai tabungnya, pakai tabung tester ya. Terus outputnya ini saya kasih di 1700. Ini suaranya waduh mantep banget. Dan ini juga masih ada anginnya ya. Ini masih ada angin 2000. Saya tembak-tembakin barusan 2 kali. Berhubung ini tabungnya kecil, ini masih sisa 2000. Oke, keren ya. Tuh. Motif-motifnya mantep banget. Oke teman-teman, kita mulai buka aja ya. Ini mungkin pengen tahu ya, siapa tahu pengen tahu nanti ada di ruang tabung anginnya, di bagian triggernya, mungkin di as hammernya. Oke, kita buka ya. Ini kebetulan udah ada anginnya, kita buka. Kosongkan dulu ya anginnya ya. Keadaan angin udah terkosong. Ini coba kita buka. Terus di bagian depan, di sini ada penutup ruang tampung angin. Tapi ini chamber anu gen 2 ini bautnya ada 6 ya. Ada 6. Nggak usah khawatir istilahnya bocor atau gimana. Coba langsung kita buka ya. Ini bagian depan dulu sementara ya. Bagi teman-teman yang suka kebut-kebutan, ini sangat cocok banget karena emang ruang tampung anginnya sangat besar banget ini. Ini nanti tergantung settingan, kalau misalkan kita mau kebut-kebutan kayaknya masih mampu lah. Di atas 1000 masih mampu ya. Tapi balik lagi ke akurasi, nanti itu kadang-kadang kan kalau main speed kencang kayaknya ini mudah,
Ya kembali lagi ke akurasi nanti, larasnya itu mau pakai apa, karena emang butuh penyesuaian. Bisa aja power kencang tapi larasnya nggak mau kencang, ada seperti itu ya. Mungkin ya enaknya mungkin di 850 fps, di 900 fps, 950 fps. Nah itu nanti yang digunakan laras apa. Nah kembali ke sana, tapi saya jamin untuk main kebut-kebutan Anu Gen 2 ini udah sangat mampu ya. Sekali lagi, udah sangat mampu. Nah ini seperti ini teman-teman ya, ini topinya dari Anu Gen 2. Terus ruang tampung anginnya, woi keren banget guys. Ini tebel banget ya, ini tebel banget nih, karena di sini ada tambahan ya, ada tambahan, ini jadi kelihatan tebel banget. Tuh gede banget ya. Ini coba kita senter ya. Nah ini pakai senter teman-teman, ini berhubung saya bikin videonya malam tuh. Wow gede banget ya. Ini kalau kita masukin kecoa jangkrik kayaknya masuk ini 20 ekor nih. Wah pokoknya mantap teman-teman. Kalau seandainya di antara teman-teman suka kebut-kebutan, ini sangat cocok banget Anu Gen 2 ini ya. Terus di bagian trigger ya, oh sorry teman-teman, tadi barusan saya kokang lupa. Nah ini di bagian trigger teman-teman, ini di bagian trigger. Menurut instruksi bos saya, kalau ini sama dengan viral seperti biasa dari 88, ininya itu baja harden ya. Biasanya kalau chamber biasa, di sininya kalau misalkan chamber biasa, kalau ininya baja harden, biasanya kalau chamber biasa itu langsung ke ini ya, ke hammer. Kalau dari 88 enggak, di sini juga. Jadi baja harden ketemu baja harden sama-sama kuat. Kalau dulu dari 88 ininya baja harden, terus nempelnya kuku ini nempel ke as ini ya, as hammer ini, langsung ke as hammer itu. Kalau pakai lomba ada kalanya itu kadang-kadang suka loss. Kalau ini baja harden ketemu baja harden, yakin kuat, jarang ada kendala ya. Ini sambil video ini juga saya sambil cek-cek dulu, siapa tahu ada yang kendor-kendor, saya cek-cek lagi. Kita lihat di bagian per. Untuk per hammer seperti yang sebelum-sebelumnya dari 88 pakai krem. Terus ada per valve dari dulu seperti ini teman-teman ya. Ini per valve custom, nggak ada dijual toko-toko, bentuknya semacam ini. Jadi biasanya ya ada yang harus diakalin, harus pakai apa, kalau harus pakai
ini ya, harus pakai as supaya istilahnya neken itu enggak penyok kayak gini, penyok kiri, penyok kanan. Nah, kenapa dari 88 enggak pakai as seperti ini? Itu kalau misalkan pakai as, biasanya per ininya itu bukan semacam kerucut ya. Kalau misalkan kerucut kayak gini, jadi enggak pakai as juga, enggak apa-apa. Jadi enggak apa? Enggak penyok kanan kiri karena emang ini kerucut dari sini agak gede, dari untuk ke palapnya itu mengecil. Jadi otomatis kalau misalkan ada tekanan ya, ini enggak ada istilahnya penyok kanan kiri. Seperti mungkin di antara teman-teman punya kendaraan bermotor pernah juga ganti apa? Master rem. Nah, itu semacam itu ya. Master rem itu eh, dari pangkal sampai ujung itu kan nggak sama, agak merucut. Makanya dibikin kayak gitu supaya kalau misalkan kita rem tekan, jadi si rem itu walaupun nggak pakai as itu jadi nggak mengerucut. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi menurut saya udahlah, kalau misalkan mau rakit-rakit sendiri mendingan yang bawaan aja udah bagus. Menurut saya per apapun, entah itu yang bulat, entah itu Misumi, jadi harus gimana ya, harus sesuai, harus seimbang gitu maksudnya. Entah itu mau per apa, yang penting kita seimbang, bisa menyesuaikan. Oke ya, seperti itu. Terus kita buka apa ini ya, ini ya, mungkin masih penasaran asnya seperti apa, as hammernya seperti apa. Saya buka. Nah, ini yang tadi saya bahas, ini baja harden dari trigger, baja harden dari ini, dari tempelan dari as hammer, baja harden juga seperti ini ya. Terus hammernya kita buka, ini stainless ya, stainless. Saya dulu kalau misalkan order chamber ya, yang biasa-biasa, nah ini daleman-daleman kayak gini biasanya saya bikin sendiri ya teman-teman. E, cuman enggak, walaupun stainless kadang enggak kuat. Semuanya dalemannya stainless semua teman-teman ya. Kalau ini enggak saya buka, ini juga stainless. Ya pokoknya dari spare part, alhamdulillah ya, selama ini saya jarang nemuin ya istilahnya spare part yang diganti sangat awet sekali. Oke, mungkin seperti itu teman-teman videonya ya. Sekali lagi kalau misalkan yang udah order sangat beruntung sekali, dan baik pun yang belum order, kalau misalkan ada minatan dengan chamber baru Demit Anu Gen 2 ini, pokoknya saya kasih tahu ya, pokoknya ini sangat rekomendasi, mantep banget. Dari anodesnya, dari ya segala-gala ya teman-teman.
Oke, videonya saya akhiri sampai di sini. Salam dari saya, salam satu hobi, salam satu laras, salam seduluran.